Bahaya semakin dekat selalu mengikuti Chungi. Pada episode ini, seorang misterius muncul dan terkesan sebagai orang yang baik karena membantu Chungi. Tapi Mimin berpendapat orang tersebut sengaja melakukan itu dengan maksud untuk menyakiti Chungi pada nantinya. Dan Mimin berpendapat juga kalau pria tersebut ialah sosok siluman lukisan yang dulu juga selalu mengikuti ayahnya. Bisa jadi dia sengaja meloloskan Chungi agar Chungi bisa melukis sosok iblis nantinya. Dan setelah Chungi berhasil, dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya kepada ayahnya Chungi dulu, yakni membuat tangan Chungi kram dan kejiwaannya terganggu alias gila. Ya mungkin semacam siluman ini membantu untuk membuat lukisan yang sempurna, tapi dia meminta tumbal yakni pelukisnya itu sendiri. Kira-kira bagaimana Chungi bisa selamat dari siluman ini setelah membuat lukisan iblis nantinya ya? Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 4, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Di tengah pertemuan Haram dan Chungi, ternyata Dukun Misu bersama dengan Pangeran Juhyang mengintip dari kejauhan. Di sini Misu langsung tahu kalau pria buta di hadapannya adalah anak kecil yang dulu dikorbankannya untuk memanggil hujan. Dan walaupun tidak dikatakannya, tapi menurut Mimin, Misu menjadi sedikit curiga kepada Haram karena dia tahu di tubuh Haram terdapat jiwa iblis yang tersegel. Jadi pastilah menurutnya Haram ada kaitannya dengan pembunuhan bala tentara di hutan sebelumnya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Pangeran Yang Myung mencari Haram. Tapi karena Chungi merasa curiga pria itu ialah orang yang jahat, dia pun berbohong kalau Haram tidak ada di sana. Nah, hal menyebalkan ini membuat Yang Myung mengatakan kalau dirinya adalah seorang pangeran yang harus dituruti. Tapi bukannya merasa patuh, Chungi malah tidak percaya dan balik meledeknya. Kalau jika beneran di hadapannya adalah pangeran, maka dia adalah istri dari pangeran. Dan di tengah keributan itu Haram keluar dengan memanggil Yang Myung dengan sebutan pangeran, yang akhirnya membuat Chungi malu sendiri dan langsung bersembunyi. Dan setelah itu mereka semua pergi dari sana termasuk Dukun Misu bersama pangeran kedua. Dan fokus menarik pada scene ini ialah Pangeran Yang Myung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Chungi. Bau-bau cinta segitiga kayaknya ya. Karena kejadian yang dilakukan oleh iblis, raja pun semakin khawatir dan mulai mendesak Pangeran Yang Myung cepat-cepat membuat perlombaan melukis. Selebaran pun disebar di seluruh negeri, termasuk di tempat Master Chue. Banyak dari pelukis di sana ingin mengikuti perlombaan, tapi nasib berbeda untuk Chungi. Kepala Chue malah melarangnya dan terus menghalanginya. Sampai suatu saat Chungi ini mencuranginya dengan menulis sendiri namanya pada daftar peserta lomba dari galerinya. Tapi konsekuensinya selain harus dimarahi Master Chue nanti, dia juga harus mengantar daftar tersebut sendiri ke tempat panitia, dan tentu ada Pangeran Yang Myung di sana. Dan dengan sedikit menyamar menggunakan pakaian indah, Chungi berharap Yang Myung tidak mengenalinya. Tapi sayang saat dirinya bertemu dengan Haram, sekali lagi Yang Myung langsung mengenalinya dan mengejar Chungi yang berlari kabur. Mereka pun terlibat perdebatan, tapi untunglah Haram berhasil menengahi keduanya. Dan fokus kita pada scene ini ada dua, yakni yang pertama ialah Chungi berjanji jika bertemu lagi dengan Haram, dia akan melukis wajahnya. Di mana janji ini adalah plot yang nantinya Chungi akan benar-benar melukis Haram, dan lukisan itu sebagai wadah segel iblis nantinya. Lalu fokus kedua ialah scene Pangeran Yang Myung yang suka dengan Chungi terus menggombalinya, sampai membuat Haram cemburu dan sedikit bad mood. Ayah Chungi tiba-tiba pingsan dan sekarat. Dia membawanya ke tabib, tapi tabib tidak bisa berbuat banyak. Pria tua itu hanya bisa menyarankan kalau satu-satunya obat ialah obat Chum Singwon, di mana obat ini hanya ada di istana dan digunakan oleh anggota kerajaan. Chungi yang akan sulit mendapatkannya akhirnya diberikan motivasi oleh teman-temannya. Kalau jika Chungi bisa memenangi perlombaan melukis, dirinya akan diberi hadiah oleh kerajaan dengan uang yang sangat banyak. Dan dia juga diberikan satu buah permintaan yang akan dikabulkan. Jadi, jika Chungi berhasil menang, ia bisa membeli obat tersebut langsung dari istana atau memintanya langsung sebagai juaranya. Para Gisaeng yang merupakan anak buah dari Haram ditugaskan untuk mencari informasi dari Pangeran Juhyang.
Tapi sayang, Juhyang bukan tipe pria yang gila wanita, hingga wanita tersebut dibuat diam terpaku. Lalu kesepakatan mereka sebelum Gisaeng datang, ialah membuat Pangeran Yangmyeong berpihak kepada Pangeran Juhyang, yang hendak mengkudeta putra mahkota. Karena bagaimanapun juga, walaupun mereka berhasil mengkudeta putra mahkota, para pejabat istana tidak akan tinggal diam. Dan karena para pejabat ini berada di pihak Pangeran Yangmyeong, itulah sebabnya mereka harus menjinakkan Yangmyeong terlebih dahulu. Entah setelahnya Gisaeng berhasil mendapatkan informasi ini atau tidak, tapi jika ia berhasil tahu, maka Haram akan berhasil mencegahnya nanti. Hari koalisi pun dimulai. Waktunya Chungi bersama yang lain hendak pergi untuk masuk ke dalam perlombaan. Tapi karena ia dikurung di gudang oleh Master Chue, dia pun terancam tidak bisa mengikuti perlombaan. Tapi sial sekaligus untung, roh penunggu lukisan datang untuk membantu Chungi pergi ke tempat perlombaan. Hingga ia pun berhasil datang tepat waktu sebelum pendaftaran ditutup. Tapi saat itu hal tak terduga terjadi, karena lagi-lagi Pak Jung datang untuk membalas dendam kepadanya. Dan lagi-lagi pula di saat gentik tersebut, Haram datang untuk menolongnya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Gimana menurut kalian? Oke, kalau kalian suka dengan konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Minca Media.